Aku di dekat setiap orang yang sedang remuk hatinya, orang yang sedang dihantam bala, anak mati, rumah terbakar, manusia mertua marah-marah, bank melelang, orang banyak ketawa. Ya Allah, pahit. Kok Tuhan mengatakan ana inda munkasiri qulubuhum, aku di dekat segala orang yang sedang remuk hatinya. Tuhan dekat kepada orang yang sedang dirundung malam. Lawannya sekarang kaya, sehat, rumah 3 tingkat, karaseoto 5 biji, ya Allah, senang. Hidungnya mulai naik ke atas. TV berwarna. Malam minggu ke puncak. Hari besar ke Tokyo. Besar lagi hari ke Eropa. Bintang terang. Nama tinggi. Tuhan mengatakan, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah paling tidak senang kepada orang kaya yang tinggi hidung. Kalau kaya saja tidak apa-apa, sombong lagi, merasa nomor wahid di dunia. Tuhan mengatakan, aku paling benci kepada orang semacam ini. Wahai orang kaya yang sombong, kamu di belakangnya Allah. Wahai orang melarat yang menderita, Tuhan di dekatmu. Saya ulang sekali lagi. Wahai orang lemah yang tidak punya dan menderita, Allah dekat kepadamu. Wahai orang kaya yang sombong, terhormat, sehat, nomor wahid di segala bidang, Tuhan mengatakan, aku paling tidak senang kepada mukhtalin fakhur, orang kaya yang sombong. Sekarang saudara boleh pilih, mau mana? Mau disayangi Allah, mau di belakangnya Allah? Maaf saudara, ini kaji terpaksa seperpendek. Jalan ke surga berduri, jalan ke neraka berkembang. Senang, kaya, segala maksud sampai, segala niat berhasil. Akibatnya Allah tidak senang kepadamu. Melarat, dirundung malam, badan kurus, dokter mengatakan kekurangan gizi, padahal dia punya gudang beras, tapi kurus. Kenapa? Tidak ada tempo untuk makan. Sebelum makan selera sudah menolak. Tidak ada tempo untuk minum. Kenapa? Tidak pernah haus. Tenggorokan kering terus. Kenapa? Melarat. Hidup di rundung malang. Ini yang diminta Nabi pada amal huzun. Istri meninggal, paman meninggal, anak menangis.
Abi Jahal mau memukul dengan batu besar. Persis pada waktu itu isyarat dari Tuhan, Muhammad, jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya mau lihatkan tamasya kepadamu, keindahan alam, alam arwah, alam tamsil, kerajaan raja jin akan saya lihatkan kepadamu. Tempat Miriam melahirkan Isa akan saya lihatkan kepadamu. Tempat Masyidah dijenjeng oleh Fir'aun karena tidak mau percaya kepada kedurhakaan Fir'aun. Sampai ke Sakhrah, di mana Daud bin Sulaiman telah selesai menyelesaikan sebuah masjid, yang masjid itu dikasih nama Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa turun arwah segala nabi ke Masjidil Aqsa. Roh neneknya Nabi berdiri paling depan, Ibrahim alaihissalam. Nabi turun dari Burak. Jibril, Mikail menyeret bulak ke tempat tambatannya. Ibrahim menyilakan cucunya Muhammad masuk ke masjid. Muhammad, pencinta nenek, dilihat neneknya menyuruh masuk ke masjid, dia penuhi. Dia lihat masjid sudah penuh. Seluruh nabi-nabi dan rasul sudah ada di masjid. Padahal Nabi tidak kenal kepada seluruh itu. Ini neneknya mengatakan, silakan jadi imam. Ini roh semua meminta barakah dari Tuhan, karena pangkat menjadi Nabi Rasul diserahkan kepadamu. Dia salat 2 rakaat diturutkan oleh seluruh roh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dia menoleh ke belakang, masjid kosong. Neneknya yang menyuruh tadi dicari-cari, tidak ada lagi. Baru Nabi tahu, oh, saya sudah berada dalam alam lain rupanya ini. Bukan Nabi yang datang ke Masjidil Aqsa, ini rohnya. Orang kena di langit, nanti dia ketemu lagi dengan Musa, ketemu dengan Isa, ketemu dengan Yahya, ketemu dengan roh neneknya. Inilah titik terakhir dari peristiwa di Masjidil Aqsa. Saudara-saudara, Burak tinggal di atas tanah. Roket bahasa sekarang, bahasa dahulu Mi'raj, bahasa Indonesianya ondo, janjang, tangga. Mi'raj itu tangga. Hanya anehnya Mi'raj itu dipakai kaki naik ke atas, dia tegak-tegak saja. Tapi Mi'raj ini dia yang membawa manusia ke atas. Itu namanya roket. Namanya tangga, tapi tangga turut naik, dikelilingi oleh malaikat. Nabi duduk di dalamnya. Ajaib sekali. Dia meninggalkan Mekah tadi sesudah Isya. Dia berangkat dari rumah tantenya, bibinya, Hindun namanya, gelarnya Ummu Hani. Di situ Muhammad tidur malam semenjak Khadijah meninggal dunia. Kenapa? Ada amanat. Kalau kamu terlalu susah,
Ingat ibumu, ingat ibumu. Muhammad sudah berumur 50 tahun, sudah punya anak, sudah ubanan. Kalau kena kesusahan ingat ibunya. Ibunya tidak ada lagi, tantenya, bibinya. Hindun namanya, Ummu Hani. Ummu Hani ini tahu betul wataknya Muhammad. Asal sudah susah, asal sudah bingung, dekat-dekat sama dia. Ya. Ini watak laki-laki yang baik. Kalau sudah bingung ingat ibu. Tidak ada ibu ya tante. Lah tante yang baik kalau anaknya sudah bingung bukakan pintu. Ini dia Hindun Ummu Hani. Membiarkan Nabi setiap habis Isya dari masjid datang ke rumahnya. Tidur. Tapi Hindun ini orang tua. Kalau Nabi sudah tidur di kamarnya, pintu kamar dibukakan sedikit. Dilihat dari luar bahwa Nabi tidak pernah tidur. Nangis, zikir, nangis, zikir. Gimana Muhammad ini? Tidak mau istirahat. Kasihnya air pada Nabi. Nabi mengatakan, tidak haus mak. Aduh, dikasih air tidak minum. Memang orang susah begitu. Pada suatu hari terjadi keanehan. Nabi datang. Ummu Hani menerima. Masukkan ke kamar. Rapat-rapat ditutup pintu kamar oleh Ummu Hani. Dia tahu bahwa Muhammad ini jangan-jangan dia khalwat zikrillah. Tahu-tahu Muhammad membuka pintu dari dalam. Wajahnya dilihat oleh Ummu Hani kok berubah. Tidak ada bayangan habis tidur. Seger. Matanya melotot, air mukanya jernih. Dan dia dulu bicara, mak, saya dioperasi. Malaikat tadi membelah dada saya. Oleh Ummu Hani didekati, dicoba megang kepalanya. Tidak panas. Kok dia mengatakan dioperasi? Ada apa ini? Tidak cukup itu saja. Mak, saya dibawa ke langit. Sesudah singgah di Masjidil Aqsa. Tambah melotot matanya Ummu Hani. Didekati lagi, dipegang kepalanya. Enggak panas, tapi kok omongnya aneh-aneh. Mak, dia sudah berdiri, pakaian sudah teratur. Saya akan turun, saya akan ke masjid. Mau saya ceritakan, saya datang dari langit. Pegang lagi kepalanya oleh ibunya. Enggak apa-apa, enggak panas. Tapi kok tambah enggak karuan bicaranya. Ummu Hani, hakikat dirinya sebagai ibu keluar. Muhammad, tenangkan jiwamu. Kenapa kok kamu jadi begini? Kenapa kamu mau turun dari rumah? Saya akan ke masjid. Saya mau ceritakan. Saya semalam datang dari langit. Dari langit, dari langit, dari langit. Saya sudah ketemu dengan Tuhan. Ya Allah, orang tua ini tidak ada jalan lain. Nangis. Muhammad, Muhammad, kamu memang menceritakan datang dari langit. Soal biasa saja. Kamu bilangkan kepada orang Mekah, orang menuduhmu gila, sinting. Itu kan kamu ceritakan dari langit. Mak, saya diperintahkan Tuhan untuk menceritakan.
Hah? Dia berdiri dan membuka pintu dan melihat gerakan akan turun dari rumah. Baru Ummu Hani tahu Muhammad bicara betul. Terus serang Ummu Hani melihatkan perhitungannya. Muhammad, jangan kau bicarakan kepada orang banyak ini. Fitnah, fitnah, fitnah. Hal yang benar kamu bicarakan, orang menolak. Cerita langit lagi kamu mau bicarakan. Kacau dunia ini nanti. Tambah galak Nabi. Langkahnya tambah tegap mendekati pintu. Buka pintu. Selamat malam, Bu. Dia turun dari rumah. Matanya Ummu Hani melihat bahwa Muhammad sudah gila. Tapi tidak bisa dirintangi. Ya Allah, ya Arab. Ibu tahu Muhammad turun dari tangga rumah Ummu Hani, ada manusia yang berdiri di halaman. Siapa? Aladul Khisam, musuh yang sehebat-hebatnya, yang memecahi kepalanya tadi. Hari sudah dekat subuh. Abi Jahal keliling-keliling di Mekah. Sedang di rumah Ummu Hani, Muhammad turun dari tangga. Abi Jahal dengan gaya sebagai pak cilik ngejek kepada Nabi, bicara, Muhammad, ada kabar baru? Nabi Muhammad dengan jujur, sangat baru, Pak. Saya semalam datang dari langit, ketemu dengan Tuhan. Menganga mulutnya Abi Jahal, dari langit. Iya, saya akan mau ke masjid, mau ceritakan sama orang banyak soal ini. Ketawa manis Abi Jahal. Nah, ini perangkap. Jadi ini mau kau menceritakan sama orang banyak. Sudah begini saja, kamu lekas ke masjid. Saya akan keliling Mekah, membangunkan segala orang. Oh, segala penduduk Mekah, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Ada cerita langit, cerita langit. Abi Jahal mengangkat dirinya jadi panitia akhiratis, membangunkan seluruh orang Mekah supaya datang ke masjid untuk mendengar cerita langit. Nabi tidak merasa bahwa ini Abi Jahal sudah main sandiwara. Dia membangunkan orang, dia tahu ini Muhammad akan terkubur hari ini. Kalau mau dia menceritakan langit, seluruh orang akan mengatakan dia gila. Dengan jujur Nabi duduk zikrillah di masjid menunggu orang ramai. Sementara seluruh penduduk Mekah sudah datang ke Masjidil Haram. Sama-sama Abi Jahal juga. Dan Nabi naik ke satu tempat yang tinggi di dekat Hijr Ismail, menceritakan kisah operasinya, perjalanannya dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit. Maaf, saudara-saudara, seluruh kisah Isra Mi'raj ini diceritakan oleh Nabi tidak sampai setengah jam. Seluruh. Ini saya bicara sudah habis 1 jam. Jadi redaksinya Nabi lebih pendek dari pembicaraan saya ini. Tidak banyak bunga rampai pembicaraannya itu. Ajaib sekali. Seluruh orang yang mendengarkan itu persis seperti batu, tidak bergerak, matanya melotot. Abi Jahal berdiri terdepan. Galibnya Abi Jahal kalau mendengarkan Nabi berpidato, belum selesai Nabi bicara dia sudah langsung bohong, bohong, engkau bohong. Mendengarkan cerita Isra Mi'raj ini, matanya ngelotot dan dia kehilangan kalimat bohong. Lidahnya tidak ketemu dengan kalimat bohong, engkau bohong, engkau dusta. Ajaib sekali. Mulutnya tidak bergerak, yang bergerak ketika itu telunjuknya.
Kemana lari telunjuknya? Ke tengkuknya. Garuk-garuk kepala sampai keluar darah. Keluar darah di kuduknya. Karena kukunya masuk ke kulitnya. Tidak berani membohongkan. Dia kehilangan kalimat bohong. Tapi tidak bisa menerima. Seluruh yang diceritakan Nabi ini tidak masuk akal. Tapi tidak bisa mengatakan bohong. Ini Abu Jahal. Panitia pengumpulan rakyat yang membangunkan orang Mekah. Wa amma rakyat umum begitu mendengarkan cerita ini, ya Allah, seperti kena sihir, tidak bisa bergerak, hanya satu sama lain melihat, tapi tidak bisa bicara. Dan Nabi dengan enak saja hendak meninggalkan tempat. Ada satu orang tua di sana. Muhammad, betul engkau ke Yerusalem? Iya. Saya masuk ke Masjidil Aqsa. Baik. Berapa pintunya Masjidil Aqsa? Bukan insinyur, bukan penitia pembangunan rumah rakyat. Ditanyai tentang pintu. Ya Nabi tidak menghitung pintu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi. Dihadirkan Masjidil Aqsa di matanya Nabi ketika itu, dan dia mulai hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekian. Takjub orang tua itu kok persis. Tuhan menolong, kok dilihatkan fotonya Masjidil Aqsa ke mata Nabi dan dia hitung persis. Ada lagi orang bertanya, Muhammad, betul engkau tadi dari luar kota? Betul. Kafilah apa yang di luar kota? Yang berhenti pintu kota Mekah dibuka mau masuk. Ya Allah. Nabi mengatakan, saya ini bukan spy, bukan mata-mata untuk hitung. Saya bukan pegawai bea cukai untuk menghitung penyelundup. Tapi karena dia mengatakan kafilah yang baru datang, Allah melahirkan gambar di luar kota. Nabi mengatakan, oh itu kafilah dari Anu. Sebuah kendi terbaring di dekat unta, airnya tertunggang. Orang itu kok persis. Saya baru dari luar kota. Itu memang di segala pertanyaan itu dijawab oleh Nabi dengan bantuan Allah. Berdasarkan itu Nabi berasa tidak perlu meladeni lagi karena pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab. Dengan tidak minta izin Nabi meninggalkan masjid. Saudara bayangkan, begitu Nabi meninggalkan Masjidil Haram, orang satu sama lain sudah adu muka. Karena seluruh cerita ini melahirkan dua kelompok, pro kontra, pro kontra, pro kontra. Orang jadi bertengkar. Karena seluruhnya soal yang mereka tidak tahu dibicarakan. Ya bertengkar. Habis bertengkar di muka masjid, pedagang-pedagang pergi ke pasar. Di pasar bertengkar lagi. Pro kontra, Isra Mi'raj. Ada yang pergi ke ladang. Di ladang bertengkar lagi. Saudara, sejak hari itu sampai jam ini, kisah Isra Mi'raj ini sudah menimbulkan dua kelompok, pro kontra, tempat pertengkaran. Jadi jangan saudara kira dengan cerita Isra Mi'raj ini persatuan datang. Ramalan Ummu Hani benar. Yang murtad orang Islam sesudah cerita Isra Mi'raj ini dekat seperempat meninggalkan Islam. Padahal jumlahnya orang Islam ketika itu, orang yang beriman di hari Isra Mi'raj itu
belum lebih dari 114 orang. 114 hasil dakwah 11 tahun. Jadi Nabi melakukan dakwah 11 tahun. Pengikutnya ketika itu baru 114. Sepertiga dari 114 hari itu murtad lagi, meninggalkan Islam. Oh ya benar, bohong Muhammad rupanya selama ini. Sudah berani dia menceritakan pergi ke langit. Selama ini kita iman-iman sama dia. Ummu Hani, kok tepat perhitungan Ummu Hani. Sekarang saya ingin membuat konklusi. Mada aradallahu bihada masalah. Apa yang dimaukan Tuhan ini dengan kisah Isra Mi'raj ini? Tambah kecil jumlah umat Islam. Dari 114 hilang lagi sepertiga. Tinggal hanya kira-kira 100 orang. Hasil pekerjaan 10 tahun. Apa tidak rugi ini? Kenapa kok Nabi mau menceritakan Isra Mi'raj? Hanya membawa pertengkaran. Saudara-saudara, maaf. Saya harap saudara menenangkan dada dulu. Saya akan pindahkan pembicaraan ini ke tempat lain. Apa pembicaraan lain? Opname umat Islam. Orang yang masuk Islam pada waktu itu sebagian besar panggilan darah, panggilan keluarga. Karena bapaknya masuk Islam, dimusuhi orang, dia memihak kepada bapaknya. Ini wataknya orang Arab ini. Cinta famili, cinta keluarga. Kalau keluarganya dimusuhi orang, dia memihak kepada isme keluarganya. PKI tidak jadi urusan. Tapi saudara saya dimusuhi orang kampung, saya memihak kepada saudara saya. Ini orang yang cinta darah. Ini termasuk orang Indonesia sekarang cinta suku. Si Batak kalau berkelahi dengan Aceh, segala Batak mesti memihak Batak. Segala Padang kalau berkelahi dengan Banten, Padang memihak Padang, Banten memihak Banten. Ya, itu namanya nasionalisme. Itu dipandang hebat dan dihargai. Ya. Ini agama. Kok ditali-talikan dengan darah? Ya karena mertuanya dimusuhi orang, dia memihak kepada mertuanya. Perkara keyakinannya lain dengan mertua tidak jadi masalah. Masa mertua saya dimusuhi? Dia masuk Islam karena panggilan darah, sonder kepala. Ya. Belum pernah berpikir, tapi sudah punya pendirian. Pendiriannya Islam, di kepalanya tidak dia bawa masuk Islam. Kenapa? Buta huruf, bodoh, belum bisa berpikir. Maaf, saudara cari saja maknanya ini. Sepertiga dari orang yang Islam ketika itu sonder kepala. Masuk Islam hanya karena panggilan darah. Berakal, berpikir belum pernah. Otaknya belum pernah jalan. Tapi darahnya, nasionalismenya matang. Dan dia turut panggilan darah. Dia masuk Islam karena darah. Tidak karena kesadaran akal. Tidak karena berpikir. Satu. Yang kedua, ada kelompok yang masuk Islam ketika itu bukan karena panggilan darah,